Halo sobat film dimanapun kalian berada. Belalang atau sering kita sebut walang merupakan spesies serangga yang terkenal suka memakan daun atau rerumputan. Terkadang sebagian orang menjadikannya cemilan saat ngehalu akan indah pada waktunya. Tapi bagaimana jadinya jika belalang atau walang tadi menjadi serangga doyan darah? Dalam film berjudul The Swarm ini, kita akan melihat fenomena tak biasa itu. Dan sekali lagi, kameramen selalu selamat. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke TKP. Film dibuka dengan suasana desa di luar negeri. Terlihat seorang janda beranak dua bernama Virgie tengah mengecek peternakan walangnya. Ya, sepeninggal suaminya ia beternak walang untuk dijadikan tepung ataupun camilan. Hal ini ia lakukan agar perekonomian keluarga terus berjalan. Maklumlah, tiap hari si bocil minta ke supermarket buat beli Kinder Joy. Sementara si sulung minta jatah buat beli paketan. Namun akhir-akhir ini, walang milik Virgie banyak yang mudar serta tak bertelur lagi. Di tengah kebingungannya, ia lantas bertanya kepada komunitas Belalang International Network atau disingkat BIN. Tapi di situ pihak BIN hanya memberikan tutorial yang tiap hari sudah ia lakukan. Setelah itu, Virgie kedatangan pelanggan setianya untuk membeli walangnya. Di situ si brewok sempat menjajal walang milik Virgie. Siapa tahu rasanya berubah seperti ayam geprek. Namun di luar dugaan, si brewok justru minta diskon sekalipun harga yang dipatok Virgie sudah termasuk murah. Alhasil transaksi itu pun batal. Akhirnya Virgie memutuskan untuk ngarit suket bersama putrinya bernama Laura. Ngomong-ngomong, Virgie ini benar-benar wanita hebat. Ia sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Tak seperti wanita lainnya yang lebih suka joget sesumbar di TikTok biar dapat VIP. Kembali ke film, Virgie kemudian meminta bantuan temannya bernama Karim untuk meminjamkan uangnya. Melihat temannya dalam kesulitan, Karim berinisiatif menawarkan walang milik Virgie kepada teman-temannya. Suatu hari Laura yang sedang bermain gadget tak sengaja melihat video temannya yang menghina walang buatan ibunya. Ia mengatakan bahwa usaha walang crispy sangatlah menjijikan. Sementara di kamar lain, terlihat anak Virgie yang bernama Gaston tengah bermain dengan walang miliknya. Saking gabutnya, si bocil ini sampai membiarkan walang miliknya memakan kutil di jarinya. Singkat cerita, Virgie mengajak kedua anaknya untuk mengantarkan walang geprek buatannya. Di situ Virgie menyuruh kedua anaknya untuk tetap di mobil. Sesaat Gaston melihat teman Laura yang kemarin mengejek produk walang milik ibunya. Segera saja Laura mempertanyakan maksud video kemarin. Tapi nampaknya temannya itu seperti tak pernah melakukan kesalahan. Akhirnya Laura pun memberikan bogeman ke muka temannya itu. Seketika terjadilah pusreng di antara mereka berdua. Hingga kemudian datang Virgie yang melerai keduanya. Setelahnya, Virgie mendatangi kamar Laura untuk mengobati memar di matanya. Di situ Virgie berkata kepada Laura bahwa ada orang yang akan memborong seluruh belalang milik mereka. Virgie berjanji kepada Laura bahwa setelah itu dirinya akan mengajak kedua anaknya untuk pindah tempat tinggal. Laura pun nampak senang mendengar ucapan ibunya itu. Saking senangnya, Laura sampai menemui temannya kemarin dan memberitahukan kalau dirinya akan pindah rumah. Sementara di rumah Virgie kedatangan pelanggan yang akan memborong walangnya. Namun nampaknya si Asep kumis itu kurang begitu suka dengan walangnya karena berukuran kecil dan kurus. Dan karena hal itu, si Asep kumis malah memberikan harga yang sangat rendah untuk walang milik Virgie. Ibarat gak untung gak apa-apa asal modal balik. Virgie yang kesal dengan penawaran itu langsung menginjak-injak walangnya dan menyuruh si Asep kumis pergi. Ia lantas meluapkan emosinya dengan merusak kandang walangnya. Namun secara tak sengaja dirinya malah terpeleset hingga pingsan. Sesaat hal aneh terjadi ketika walang-walang itu memakan jajaran darah dari luka tubuh Virgie. Saat ia terbangun, ia kaget melihat tingkah walangnya itu. Singkat cerita, di keesokan harinya Virgie melihat walangnya begitu aktif dan tak seperti biasanya. Mereka seperti mengikuti arah Virgie pergi.
Ia lantas berinisiatif membuka perban di tangannya dan memasukkannya ke kandang. Seketika luka Virgie kemarin pun dibuat mubang para walangnya. Dan karena hal itu, Virgie harus menahan sakit mencabuti kaki-kaki walang yang tertancap di lukanya. Di hari berikutnya, Virgie datang ke kandang dengan pakaian APD lengkap. Bukan karena corona, ia hanya berjaga-jaga jika tiba-tiba walangnya ngentuk. Tak hanya ukurannya yang bertambah besar, rupanya walang miliknya juga mulai bertelur dengan sangat banyak. Dan karena pertimbangan itu, Virgie memutuskan untuk membuat kandang baru. Dengan dibantu Karim, mereka berdua bergotong royong ke pakan sayap kewalangan. Sesaat terlihat kedua anak Virgie datang dan melihat apa yang dilakukan ibunya. Di situ nampak Laura kurang begitu suka dengan keputusan ibunya yang membuat kandang baru. Sementara Virgie memperlihatkan walangnya kepada Gaston yang semakin banyak. Di situ ia memberitahu Gaston untuk tidak masuk ke kandang tanpa ibunya serta berpakaian APD. Setelahnya, Gaston meminta beberapa walang di lab untuk dicampur dengan walang miliknya di kamar. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat keluarga kecil ini tengah menikmati makan malam hasil orderan via Mang Ojol. Suasana ketenangan makan itu pun berubah menjadi cekcok saat Laura mengatakan bahwa ibunya telah membohonginya. Dengan adanya kandang baru, otomatis mereka tak jadi pindah. Dan Laura benci harus mendapat bulian teman-temannya lagi. Sementara di kamar Gaston, terlihat walang yang dibawanya dari lab berubah menjadi kanibal dan memakan walang pribumi milik Gaston. Virgie yang sudah mengetahui walangnya menyukai darah, akhirnya mengorbankan dirinya untuk dihisap mukbang oleh para walangnya. Dan karena hal itu, panen walang milik Virgie kini pun bertambah banyak. Dengan santainya, ia membawa hasil panen itu kepada Asep Kumis. Dengan berat total 150 kg, Virgie memberikan harga yang sangat murah. Asep Kumis yang merasa puas akan kualitas walang Virgie, akhirnya memberikan harga lebih tinggi dari yang dibanderol Virgie. Karena tak mungkin terus-menerus mengorbankan dirinya untuk dihisap, Virgie berinisiatif memesan darah dari tukang jagal. Dengan kecepatan ekspres, Mang Jagal pun datang dengan 30 liter darah. Virgie kemudian mencampur darah itu dengan sebuah bubuk untuk memadatkannya. Terlihat darah yang sudah berbentuk hati ini ia masukkan ke sarang walang miliknya. Laura sendiri masih kesal dengan ibunya apalagi setelah muncul kandang ketiga. Di keesokan harinya, Laura yang tengah healing di semak-semak didatangi oleh temannya. Ia bernama Kang Jamet. Namun saat Jamet bertanya apa Laura tidak jadi pindah, seketika mood Laura pun berubah dan pergi untuk mengambil sebuah pisau. Dengan penuh amarah, Laura lantas merobek sarang dan kandang milik ibunya. Si Jamet sendiri hanya bisa melongo melihat tindakan temannya itu. Naas, petaka pun datang. Gaston yang berada di mobil melihat gerombolan walang lepas dari kandangnya. Kemudian secara spontan mereka menyerang mobil Gaston. Tanpa disadari, Gaston mendapati Pleki kesayangannya telah hilang. Akhirnya ia segera memberitahu ibunya tentang kejadian itu. Virgie lantas segera mencari keberadaan Pleki milik anaknya. Dan sialnya, ia melihat kambing kesayangan milik Gaston itu telah dimukbang oleh para walang. Akhirnya ia mencoba menyembunyikan bangkai Pleki di tempat yang tak mungkin diketahui oleh Gaston. Sesampainya di rumah, terjadi cekcok antara Virgie dan Laura. Saat Virgie tahu bahwa kejadian itu adalah ulah anaknya, Virgie sendiri sebenarnya sadar apa yang dilakukannya salah. Namun sekali lagi, kebutuhan ekonomi keluarga yang memaksanya berbuat seperti itu. Dan untuk menebus kesalahannya kepada anaknya, Virgie membelikan motor matic sebagai hadiah untuk Laura. Terlihat wajah bahagia menyelimuti Laura. Akhirnya kini ia bisa ikut kopdar para betina kekinian. Sepatu Alstar Mataram, helm Carglass, kacamata kelelawar, celana jeans jumpsuit, spion tipe Jalu, dan terakhir tas lempang kecil. Dan jadilah Garangan Wati.
Di keesokan harinya, suplai darah untuk Virgie ternyata telah dibekukan karena tak berizin dan meminta dalam jumlah banyak tanpa kejelasan untuk apa. Di tengah kebingungannya akan diberi darah apa untuk walangnya, Virgie memutuskan untuk menyedot darahnya untuk pakan serangganya. Tapi hal itu tidaklah cukup untuk jumlah kandang yang semakin banyak. Hari berganti malam. Di tengah asiknya ngudut, Virgie melihat guguk milik tetangganya berjalan di sekitar kandangnya. Ia lantas berinisiatif membawa guguk itu masuk ke dalam kandang. Dan benar seperti dugaan kameramen, Virgie memasukkan guguk ke sarang walang miliknya. Hasil darah pun mengalir deras sebagai tanda matinya si guguk. Dan tak sampai di situ, Virgie yang sudah terjerumus dalam dunia perwalangan, akhirnya mencuri beberapa kambing dan menjagalnya untuk makan para walangnya. Setelah mengantarkan Gaston untuk pergi camping, Laura pulang dan mencari ibunya namun tak melihatnya di dalam rumah. Dan saat masuk ke kandang, alangkah terkejutnya Laura saat melihat tubuh ibunya sudah dipenuhi belalang. Seketika Laura pun ngibrit dan segera masuk ke dalam bathroom. Dengan HP Samsung Duo jadul, ia segera menjapri Karim untuk datang ke rumah karena adanya tak beres dengan ibunya. Dengan cepat Karim pun datang ke rumah. Mengetahui hubungan anak dan ibu di depannya kurang baik, akhirnya ia berinisiatif untuk mengajak mereka berdua nobar film Squid Game yang akhir-akhir ini viral. Di situ Karim mencuri waktu untuk bertanya kepada Laura tentang hal apa yang terjadi. Namun saat Laura akan mengatakannya, Virgie pun datang dan berusaha menutupi apa yang dikatakan oleh Laura. Sementara di sekitaran kandang, terlihat seorang kakek yang mencari guguknya yang telah hilang beberapa hari. Karena penasaran dengan kandang milik Virgie, ia lantas mencoba memasukinya. Dibukanya satu sarang dan ia dikejutkan dengan ribuan walang yang keluar. Saat si kakek melihat ke atas, ia sadar ribuan walang itu seperti siap menyerangnya. Dan kameramen selalu selamat. Sepulang mengantarkan Virgie dan Laura, Karim yang penasaran memutuskan untuk memasuki kandang. Dan tiba-tiba, secara mengejutkan Karim melihat si kakek tadi sudah tak bernyawa dimukbang oleh para walang. Karena hal itu, Karim memutuskan untuk membakar semua kandang tersebut. Virgie yang datang untuk memadamkan api segera dihadang oleh Karim. Alangkah terkejutnya Karim saat melihat ribuan walang keluar dari kandang. Ia segera masuk dan memerintahkan Laura untuk mematikan semua lampu. Namun sialnya, walang tadi keburu menyerang Karim hingga keok. Virgie yang memasuki rumah dibuat kaget saat melihat Karim sudah seperti cooked chicken dengan topping walang. Sementara Laura terus berlari untuk menghindari serangan walang. Sesampainya di danau, ia lantas bersembunyi di dalam perahu yang terbalik. Namun para walang gak ngotak itu justru semakin agresif menyerang persembunyian Laura. Virgie yang melihat anaknya dalam bahaya segera melumuri wajahnya dengan darah. Hal itu untuk menarik perhatian para walang agar mendekat kepadanya. Dan benar saja, seketika itu ribuan walang langsung menyerang Virgie dengan kecepatan turbo. Hingga membuat serangga itu banyak yang mati akibat tercebur ke dalam air. Akhirnya keduanya pun selamat dan pulang untuk memulai hal baru. Seperti ternak tomcat. Kang Jaring tersenyum melihat danau dipenuhi banyak walang. Dan film pun berakhir. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini adalah apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Jangan menghalalkan segala cara untuk kesenangan sesaat. Ikuti saja program kartu kerja milik pemerintah, siapa tahu hoki. Kayak saya dong, dari gelombang 9 sampai 21 nggak lolos. Sat! Sekian dari saya, selamat bertemu di film selanjutnya. Bye-bye.